Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada pengenapannya lagi. Justru pengenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari pengenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dalam peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan preseden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul "The Second Pentecost Will Be Even Greater Than the First". Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta,
ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, jemaat yang dikasihi Kristus. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Saya percaya sekalipun cuaca hujan dan dingin, roh anak-anak Tuhan di tempat ini pasti menyala-nyala. Amin. Kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesediaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Gimana kabarnya teman-teman semua? Puji Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Bilang sama kanan kirinya, engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Luar biasa. Kita akan mempersatukan hati kita akan tunduk kepala kita dan kita akan mulai berdoa. Shakala barata kalaba shikila barata kalabarata kalaba shakala barata kalaba shekela barata kalabarata kalabarata kalaba shakala barata kalabarata kalaba shakala bashe. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Kami bersyukur, terima kasih. Terima kasih ya Bapa, Kau membawa kami Tuhan untuk memasuki Tuhan di bulan November ini ya Bapa.
Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan yang baik, keluarga besar yang baik, pelayanan kami, pekerjaan kami, bisnis kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau memberikan yang terbaik Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa balas Tuhan dengan kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami Tuhan masih setia Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengundang Tuhan setiap kami Tuhan untuk hadir Tuhan di tempat ini. Bahkan teman-teman kami Tuhan yang akan mengikuti Tuhan ibadah online ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan akan melingkupi Tuhan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan akan mengalami kesembuhan Tuhan di tempat ini, akan mengalami pemulihan di tempat ini, akan mengalami Tuhan kemenangan-kemenangan yang telah Tuhan sediakan di dalam hidup kami. Karena kami mengetahui Tuhan, Engkau akan memberikan Tuhan rancangan yang terbaik di dalam kehidupan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, jikalau kami setia Tuhan, berharap kepada Engkau Tuhan, saya percaya itu tidak pernah Tuhan ada kata-kata yang sia-sia ya Bapa. Tapi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, Kau perbaharui Tuhan setiap kami Tuhan. Kami mau jalan Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tapi bukan oleh keinginan kami yang jadi, tapi oleh kehendak-Mu yang jadi. Dan kami percaya keberhasilan Tuhan akan berikan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerinduan kami Tuhan, bila setiap kami Tuhan, kami bisa tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami ya Bapa. Sehingga Tuhan Roh Kudus-Mu selalu mengajari kami, menuntun kami. Karena kami mengetahui Tuhan, Engkau menghendaki Tuhan setiap kami Tuhan hidup kudus Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, lawat setiap kami Tuhan di dalam hadirat-Mu dan lawatan-Mu Tuhan. Sehingga pada saat kami pulang Tuhan dari tempat ini Tuhan, kami bisa bawa berkat yang baru Tuhan. Amin. Berkat Tuhan yang Kau berikan Tuhan bagi Amin. setiap kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus Tuhan Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami percaya ibadah pada pagi hari ini Tuhan bukan ibadah yang biasa, tapi ibadah yang luar biasa. Amin. Yang Dalam Tuhan nama berikan Yesus. bagi setiap Yes, kami Lord. ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Dimanapun Tuhan kami berada itu seperti di surga. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Semangat melompat untuk Tuhan. Amin. Semua berjiwa muda. Amin. Haleluya. Ayo kita sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat
sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita siapkan amplop kita dan kita persatukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberkati Tuhan setiap kami ya Bapa. Ini waktunya Tuhan kami akan memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila setiap tangan-tangan Tuhan yang akan memberi Tuhan, Kau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan ke setiap lumbung anak-anak-Mu ya Bapa. Dan bagi Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Kami percaya Tuhan kami akan memberi Tuhan dengan sukacita yang berasal daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Aba, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Bawa kami masuk lebih erat lagi dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan
ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Biarlah kita menikmati kebaikan Tuhan. Biarlah kita yang berkata-kata sama Tuhan,
basya karala baharata karada basya. Kinanata karada basya kirala basya karada basya. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Yesus, terpujilah namamu. Namamu indah Tuhan, namamu ajaib Yesus, namamu berkuasa. Haleluya. Huria rata karara basti kira masyando. Oh Yesus, terima kasih Yesus, Engkau mengasihi kami Yesus, Engkau menyayangi kami Yesus, kami anak-anakmu Yesus, ya Aba ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa buat kesehatan, buat nafas kehidupan, buat kesempatan kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi kami tahu Engkau memilih kami adalah milik-Mu. Kami percaya pada hari ini Engkau ingin memberkati kami semua. Oleh sebab itu, Roh Kudus beracaralah. Roh Kudus ajarkan kami semua mengerti, memahami pewahyuan yang baru dari sorga, sehingga kami diperbaharui. Kami pulang tidak sama dan kami datang. Kami pulang membawa berkat-berkat sorgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya ada kata-kata sederhana yang memiliki kuasa sorgawi yang akan memperbarui setiap dari kami. Semakin hari kami semakin diperbarui untuk sama seperti Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Bapa, kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyurannya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengar kata-kata Tuhan, firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Tuhan Yesus baik, amin. Puji Tuhan. Ya, walaupun cuaca hujan tidak akan membuat anak-anak Tuhan terpisah dari Tuhan. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru. Saya diberkati melalui firman ini. Firman ini begitu hidup dan saya mendapat rema-rema yang baru. Artinya hari ini saya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita semua akan diberkati. Amin. Ya, jadi kita pulang tidak akan sama dan kita datang. Kita pulang membawa perbendaharaan sorgawi yang baru. Yang mengerti katakan yes. Yang mau katakan amin. Puji Tuhan. Ya. Berapa hari ini saya sibuk untuk ngurus pendaftaran anak saya sekolah dari SMP ke SMA. Pak, kan masih jauh. Iya, kita mulai siap-siap daftar untuk masuk gelombang pertama dalam pendaftaran. Tujuannya supaya apa? Ya, tujuannya supaya dapat keringanan biaya di uang pangkal. Ya, uang pembangunan. Biasanya kalau gelombang pertama diskonnya lebih besar, gitu ya. Jadi saya bersiap-siap, saya mulai cari sekolah, dan ternyata ketika saya mulai cari sekolah dibutuhkan beberapa data nilai pada saat anak saya di kelas 7 dan kelas 8. Ya, di semester 1, semester 2, kelas 7 dan kelas 8. Nah, yang diminta nilainya itu adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPS, IPA, dan matematika. Nah, berbicara tentang nilai-nilai tersebut, tiba-tiba saya dapat satu judul yang diberikan melalui tuntunan Roh Kudus, yaitu IPA, gitu ya. Jadi tema khotbah hari ini adalah IPA, bukan ilmu pengetahuan alam, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tetapi iman, percaya, dan amin. Ya, jadi IPA ini adalah iman, percaya, dan amin. Ya. Sebenarnya saya belajar ke bahasa Ibrani-nya dan Yunani-nya, tapi terus tiba-tiba saya dapat tuntunan jangan terlalu banyak pakai Ibrani, nanti pada bingung gitu. Jadi langsung ke aplikasi kehidupan aja, sehingga pada saat anak-anak Tuhan pulang, mereka bisa langsung praktek dan firman Tuhannya langsung terjadi, gitu ya. Jadi kita akan belajar iman, percaya, dan amin. Iman dalam bahasa Ibrani-nya itu emunah.
tetapi banyak orang mengatakan itu bahasa Ibraninya amal. Jadi yang sebenarnya iman itu bahasa Ibraninya emunah. Nah, iman dibagi dua, iman secara umum, iman secara alkitabiah. Loh, memangnya ada Pak iman secara umum? Ada. Ketika kita mendekati seorang wanita pada saat waktu saya masih muda, yang saya pernah ngalami nama-nama saya pacaran ya, namanya masa pacaran ya. Saya dekati wanita yang saya kasihi, yang saya cintai gitu ya. Tapi belum menyatakan cintanya, belum nembak gitu kata anak muda, belum ditembak gitu. Sebenarnya nggak boleh ditembak, mati nanti dia, jangan ditembak gitu ya. Jadi belum dinyatakan gitu ya. Tapi kan kita belum tahu jawabannya itu apakah dia menerima cintanya atau tidak gitu kan ya. Makanya perlu iman. Apa itu iman? Iman itu sesuatu yang belum kita lihat. Sesuatu dasar yang belum, satu bukti yang belum kita lihat, satu dasar yang kita harapkan. Kita mengharapkan cinta kita diterima. Kita mengharapkan dapat bukti bahwa dia mengatakan saya terima cinta kamu. Tapi karena kita belum yakin dan perlu keyakinan untuk mendapatkan cintanya, gadis pujaan kita, maka kita perlu iman. Begitupun melamar kerja. Ketika kita melamar kerja, kita belum tahu apakah pasti kita setelah dipanggil interview kita kerja. Tapi kita punya iman bahwa saya sekolah dengan susah payah, saya dapat nilai baik, saya percaya saya diterima kerjanya dan saya mampu. Itu iman. Gitu ya. Tapi iman secara umum. Atau ada juga orang yang memilih dokter. Saya lebih suka dokter ini. Kenapa? Setiap saya dikasih obat dari dokter ini saya sembuh. Itu iman. Itu iman. Tapi iman secara umum, bukan iman secara alkitabiah. Jadi dalam kehidupan ini kita perlu iman. Dan iman secara umum lebih dikenal dengan berpikiran positif. Kalau orang punya pikiran positif, itu sebenarnya salah satu bentuk kerja daripada iman. Jadi, tapi itu iman secara umum, bukan iman secara alkitab. Nah sekarang kita sebagai orang percaya, dasar kita berbicara, dasar kita melangkah, itu adalah firman Tuhan. Berbeda dengan orang secara umum. Kita orang di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Jadi kita harus punya dasar firman. Kalau ada renungan-renungan di medsos yang di-share ke kita tanpa ada dasar firman, itu jangan langsung diaminkan. Ya. Karena itu adalah opini atau pemikiran berdasarkan pemikiran pribadi, bukan pemikiran Yesus. Makanya kalau ada dasar firman-Nya, baru kita aminkan, kita sepakat. Makanya kita akan belajar pelan-pelan tentang iman, percaya, dan amin. Iman dalam pengertian Alkitab ada di Ibrani 11 ayat 1. Coba buka Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Katakan pengharapan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Katakan bukti. Ya. Jadi iman itu berbicara tentang pengharapan dan bukti. Tapi sayangnya, gitu ya, iman itu dari pengharapan. Kalau namanya pengharapan, berarti sesuatu yang belum terjadi kan? Kan kita mengharap, kita berharap. Benar ya? Kalau berharap sudah terjadi belum? Belum. Nah yang satu lagi juga adalah bukti, dia bilang. Iman adalah bukti, tapi diteruskan yang tidak kita lihat. Jadi baik pengharapan atau bukti yang tidak terlihat, itu dua-duanya belum ada kepastian. Betul ya? Belum ada kepastian ya, karena pengharapan belum ada kepastian. Bukti yang tidak kita lihat berarti juga belum ada kepastian. Betul ya? Berarti iman ini sesuatu yang belum terjadi, istilahnya begitu. Ya. Tetapi kita percaya akan terjadi, karena kan ada pengharapan, ada satu bukti. Nah, iman secara umum tidak ada jaminan. Tapi iman secara Alkitab ada jaminan.
Definisi iman secara Alkitab adalah sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang belum kita lihat. Tetapi di luar firman Tuhan, pengharapan itu tidak pasti. Di dalam Tuhan, pengharapan itu pasti. Nah, apa beda iman secara umum dengan iman secara Alkitab? Coba buka Roma 10 ayat 17. Ini definisi iman. Bisa dipakai secara umum, bisa dipakai secara Alkitab. Tapi secara Alkitab itu lebih dalam lagi. Masih ada lagi, Roma 10 ayat 17. Coba dibuka. Ayo kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Allah atau firman Kristus? Anti Allah atau anti Kristus? Jadi kalau kita lihat, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus, bukan firman Allah. Kenapa? Kita dilayakkan bertemu dengan Allah melalui Kristus. Tidak bisa kita yang tidak kudus bertemu dengan yang maha kudus. Untuk bertemu dengan yang maha kudus, kita harus melalui Yesus sebagai perantara yang menguduskan kita, sehingga kita layak di hadapan yang maha kudus. Dengan mendengar firman Kristus, kita bisa langsung dilayakkan kepada Allah yang maha kudus. Makanya pendengaran oleh firman Kristus. Kristus adalah perantara, imam agung yang melayakkan kita dengan Allah. Tanpa Kristus kita tidak layak di hadapan Allah. Tanpa darah Yesus kita tidak layak di hadapan Allah. Makanya perantara ini penting, jembatan ini penting. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Untuk kepada Allah, untuk layak di hadapan Allah, untuk dekat kepada Allah, sehingga Allah sekarang kita panggil sebagai Aba, Bapa, itu harus melalui Kristus Yesus. Makanya firman Kristus ini penting, Bapak Ibu. Makanya iblis tidak suka, makanya ada istilah anti Kristus, bukan anti Allah. Karena tanpa Kristus kita tidak bisa layak di hadapan Allah. Dia putus jembatannya, dia putus jalannya. Makanya kita butuh Kristus Yesus. Kristos artinya yang diurapi. Dengan mendengar firman Kristus, iman kita timbul. Jadi Yesus Kristus adalah sangat amat penting, sehingga iblis membenci pengikut Kristus yang disebut Kristen. Makanya ada istilah anti Kristus, bukan anti Allah. Ya, karena Kristus ini komponen paling penting. Yesus ini komponen paling penting. Dia adalah firman yang hidup, firman yang jadi manusia, firman yang mengajarkan kita tentang kebenaran dan keselamatan. Jadi kalau iman secara alkitabiah, artinya iman itu harus berdasarkan firman Kristus. Iman yang tanpa firman Kristus itu adalah iman secara umum. Tapi iman yang berdasarkan firman Kristus yang hidup, yang berkuasa, yang ajaib, itu namanya iman secara alkitabiah. Yang mengerti katakan amin. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita tahu bahwa iman adalah dasar dari pengharapan, bukti dari yang tidak kita lihat, maka iman tersebut, gitu ya, dibutuhkan suatu komponen tambahan, sehingga iman tersebut secara Alkitab, secara firman itu terrealisasi, terjadi. Pengharapan dan bukti yang tidak kita lihat itu dibutuhkan yang namanya kepercayaan. Iman berbeda dengan percaya. Dalam bahasa Inggris, iman itu apa? Faith. Kalau percaya, bahasa Inggrisnya apa? Belief. Apa beda iman dan percaya? Ya, kadang-kadang kita bingung ya. Saya percaya, saya punya iman, saya percaya. Jadi sekarang terkesan iman dan percaya itu sama. Padahal iman dan percaya itu berhubungan tetapi tidak sama. Iman adalah kata benda, percaya adalah kata kerja. Untuk mewujudkan iman perlu kepercayaan. Tapi kita nggak bisa percaya tanpa iman. Dari iman itu ada kepercayaan. Tahu dari mana, Pak? Jadi mana yang dulu? Lebih dahulu yang harus ada itu iman dulu atau percaya dulu?
Iman dulu, wah benar Pak, iman dulu. Tapi ada ayatnya, ya kalau saya ngomong saya berarti ada ayatnya ya. Kita buka Matius 9 ayat 2. Ya. Kita sudah tahu bahwa iman itu timbul dari pendengaran firman Kristus. Ya. Tetapi dari iman, ya, itu baru lahir kepercayaan. Maka dibawa oranglah kepada Yesus, seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Di sini jelas dalam urutan perkataan Yesus, dia melihat iman dulu, baru dia perkatakan tentang percayalah, memperbarui pikiran daripada orang yang beriman itu untuk percaya. Yesus melihat dengan mata atau Yesus melihat dengan hati? Yesus melihat iman, berarti iman ada di mana? Ada di hati. Sekarang percaya ada di mana? Iman ada di hati. Rasa percaya ada di mana? Di mulut. Yang di mulut angkat tangan. Yang di pikiran angkat tangan. Yang bingung lipat tangan. Iman itu ada di hati. Kepercayaan itu ada di pikiran. Tahu dari mana Pak? Kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 8. Iman dan pikiran. 1 Tesalonika 5 ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Baju jirah ada di mana? Melindungi apa? Hati kita. Di sini berbaju jirahkan iman dan kasih. Berarti iman dan kasih ada di hati. Berbaju jirah melindungi hati karena iman dan kasih ada dalam hati. Ya. Berketopongkan pengharapan keselamatan. Pengharapan tadi dan bukti yang tidak kita lihat harus berdasarkan kepercayaan. Benar ya? Tadi kita sudah belajar ya. Jadi ketopong ini ada di mana? Helm di kepala. Sehingga berketopongkan pengharapan keselamatan, berarti kepercayaan akan Yesus yang akan menyelamatkan kita, itu ada di pikiran. Makanya karena iman timbul rasa percaya, dan karena iman dan kepercayaan maka ada pembaharuan pola pikir. Amin. Kalau kita tidak punya iman, jangan harap orang itu suruh percaya. Dia harus punya iman dulu. Tahu dari mana imannya? Bagaimana menimbulkan imannya? Bagaimana melahirkan imannya? Bagaimana supaya dia punya iman? Beritakan tentang Yesus. Karena iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Dulu saya tidak mengenal Yesus. Saya bilang semua agama sama. Semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi ketika saya mengenal Yesus, saya baru tahu di dalam Yesus ada kebenaran. Kebaikan berbeda dengan kebenaran. Semua orang boleh dikatakan baik, tapi belum tentu kebaikan itu mengandung kebenaran. Robin Hood baik, dia ngerampok, dia bagiin uangnya buat orang-orang miskin. Tapi Robin Hood ngerampok itu bukan kebenaran. Merampok itu kejahatan. Jadi kebaikan dan kebenaran dua hal yang beda-beda tipis. Ya. Jadi ketika saya mengenal Yesus, saya baru tahu, oh inilah kebenaran. Kok bisa? Iya, dia lahir dari perawan, darahnya kudus, dia mati buat kita. Dan bahkan lebih daripada itu, dia bangkit dan naik ke surga, disaksikan banyak orang. Jadi hanya satu pribadi yang namanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Karena dia kudus, dia tidak mengenal dosa, dia tidak melakukan dosa, darahnya kudus, lahir dari seorang perawan. Nggak ada di sini manusia yang dari dulu lahir sampai sekarang itu lahir dari perawan. Tidak ada. Hanya Yesus. Dan itu diakui banyak orang, bahkan jutaan orang. Dari beberapa kitab, saya tidak bilang satu kitab ya, saya tidak mau sebut di sini, tapi dari beberapa kitab itu diakui. Nah, kalau sudah diakui berarti itu tidak perlu diuji. Ya. Nah, kepercayaan ini tadi adalah kata kerja, iman adalah kata benda. Sekarang banyak orang berkata-kata begini di dunia. Orang-orang dunia berkata gini, kalau saya belum melihat, saya nggak akan percaya. Benar ya?
Betul ya? Kalau saya belum melihat, saya nggak akan percaya. Itu salah atau benar? Nah, inilah gereja kita ya, ngupas Alkitab gitu ya. Jadi pulang dari sini pola pikirnya sudah diperbaharui gitu ya. Oke, saya kasih tahu gini ya. Saya kasih tahu tulisan Paulus dulu deh, 2 Korintus 5 ayat 7. Yuk kita lihat tulisannya Paulus. Alkitab lagi ya, firman Tuhan ya. 2 Korintus 5 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi kalau gitu si Paulus itu hidupnya percaya atau hidupnya karena melihat? Karena percaya. Tapi katanya melihat baru percaya. Tapi di sini dikatakan dia hidup karena melihat, bukan karena percaya. Bukan karena melihat. Dia hidupnya percaya, bukan karena melihat. Ya. Artinya Paulus melihat belum? Belum. Tapi dia percaya gak? Ya. Kalau kita sudah melihat, apakah kita perlu percaya? Pasangan kita tiba-tiba tugas dinas keluar kota. Tugas dinas keluar kota, dia sendirian. Dan kebetulan kita tahu di dalam tim kerja yang pergi dinas sama dia, ada satu orang yang bekas cinta monyet dia. Kita sebagai pasangannya was-was. Blak-duk. Berapa hari Beb pergi? Seminggu. Sama siapa? Sama Alexander. Siapa tuh Alexander? Dulu sih pernah kita, ya cinta pertama saya lah di sekolah dulu waktu di SMP. Saya mau tanya sekarang, ketika pasangan kita pergi bersama tim kerjanya dan salah satu anggota tim kerjanya adalah cinta pertamanya, ada rasa was-was gak? Ya. Tuhan jujur-jujur loh di sini. Anak-anak Tuhan jujur-jujur di sini, luar biasa. Oke. Nah, sekarang kalau kayak gitu, perlu nggak kita percaya? Perlu. Perlu nggak rasa kepercayaan? Perlu. Tapi kita nggak lihat loh. Kita kan nggak lihat kan? Betul nggak? Kita lihat nggak? Apa kita ikutin? Diam-diam. Sewa detektif swasta. Tolong ikutin nih pasangan saya. Jangan gitu ya. Terus handphonenya pasang GPS. Di mana dia berada kita mau tahu, kita mau track. Jadi pertanyaannya sekarang, rasa kepercayaan itu diberikan kepada sesuatu yang tidak terlihat atau yang sudah terlihat? Kalau kita sudah melihat, perlu nggak rasa kepercayaan? Sudah terbukti dan teruji, perlu lagi nggak kita berikan rasa kepercayaan? Nggak usah kita punya confidence. Beda lagi tuh. Tapi rasa percaya itu kita berikan ketika kita tidak melihat. Setuju? Benar atau tidak benar? Jangan, wah ini gara-gara Pak Gembala yang ngomong, amin aja deh. Jangan begitu. Kita sama-sama belajar firman, saya juga mau belajar firman gitu. Biar kita pulang sama-sama diberkati. Ya. Makanya Paulus mengatakan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kepercayaan itu dibutuhkan karena tidak terlihat. Betul ya? Karena tidak terlihat, kita butuh kepercayaan, kita butuh rasa kepercayaan. Kami percaya bahwa pasangan saya setia, pasangan saya jujur, pasangan saya itu baik. Itu rasa kepercayaan. Begitupun kepada Yesus, saya percaya firman Yesus ya dan amin. Firman Yesus itu berkuasa, firman Yesus itu hidup. Tuhan saya, Tuhan yang hidup. Ya, ini amin satu orang nih. Makanya IPA tuh ya, iman percaya dan amin. Nanti kita belajar amin ya. Jadi kita butuh yang namanya percaya. Dari iman lahir kepercayaan. Ketika iman bersepakat dengan kepercayaan, ada hubungan antara iman dan percaya di dalam Yesus, maka akan ada pembaharuan firman, pembaharuan pola pikir ya, firman Tuhan yang akan memperbarui pola pikir kita. Dan pada saat kita diperbaharui, disitulah kita bersepakat mengatakan amin. Iman, percaya, amin. Ya, amin. Apa ini amin? Kalau tadi iman emunah bahasa Ibraninya,
Kata dasar emunah itu berasal dari kata Ibrani aman. Aman itu artinya percaya. Ya. Nah, kata dasar yang sama aman melahirkan kata amin. Amin tulisan di Ibrani bukan amin, tapi alef, mem, nun. 3 huruf aja. Alef itu lambangnya kepala kerbau jantan. Ya, ada namanya piktogram kalau kita belajar di sekolah teologi. Setiap huruf daripada Ibrani itu ada geometrika, jadi geometrika itu nilai, dan juga ada piktogram, gambar simbol. Dari situ kita tahu maksud Allah berbicara tentang huruf itu. Dari huruf itu lahirlah perkataan yang mengandung pewahyuan Allah. Ya, contoh alef mem nun, ya, AMN, alef mem nun. Itu bahasa Ibrani aslinya kita panggil, kita baca amin. Tapi sebenarnya alef mem nun. Alef gambar kepala kerbau jantan, mem itu gambarnya gelombang, identifikasi dengan air, ya. Nah, nun itu adalah benih. Seed, minggu kemarin baru belajar tentang benih. Ya, amin. Itu kalau diartikan alef mem nun adalah kuasa perkataan firman yang jadi benih yang subur. Jadi itu perkataan-perkataan yang luar biasa kalau kalian belajar Alkitab. Kenapa saya diperbaharui banyak? Dulu saya seorang yang cukup cerdas, puji Tuhan, dan saya juara umum beberapa dekade. Ya, di SMP saya juara umum, di STM saya juara umum, di kuliah saya juara umum. Saya pikir saya sudah hebat dengan kebodohan saya sebelum mengenal Yesus. Tapi setelah saya mengenal Yesus, saya tahu ternyata ada mata pelajaran yang lebih hebat, namanya pelajaran teologi. Saya belajar di situ sesuatu yang saya tidak mengerti tapi terjadi. Sesuatu yang tidak terlihat tapi terbukti. Saya heran-heran itu. Dan ketika saya pelajari semakin dalam, saya bilang sama Tuhan, Tuhan ajarkan saya mau berbagi. Supaya apa yang saya alami, banyak jiwa-jiwa juga alami yang sama dengan saya. Jadi saya mau kupas ini, saya mau bagikan. Jangan sampai kita pulang sama, kita pulang harus berbeda. Karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Nah, apa arti amin ini? Kenapa kita harus responi dengan amin? Kita sudah punya iman, kita sudah punya rasa kepercayaan, tapi kita harus responi dengan kesepakatan. Bentuk respon kesepakatan adalah amin. Jadi amin yang pertama itu adalah respon kesepakatan. Tahu dari mana, Pak? Coba buka Ulangan 27 ayat 17. Ulangan 27 ayat 17. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesama manusia, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Respon kesepakatan. Ketika Tuhan memberikan perintahnya, kita harus sepakat. Kita merespon dengan saya sepakat Tuhan. Pak, tapi kan itu terkutuk. Harus diperhatikan. Apa yang Tuhan ajarkan semuanya adalah untuk kebaikan. Tuhan mengajarkan kita jangan sampai kita menggeser batas tanah sesama manusia. Jangan ngambil tanah orang, gitu ibarat bahasa simpelnya lah. Jangan ngambil tanah orang. Baik gak kalau kita ngambil tanah orang? Gak baik. Makanya Tuhan ajarkan. Jadi semua ketetapan Tuhan adalah kebaikan. Coba buka lagi ayat 18, turun satu ayat, 27 ayat 18. Ya. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Sepakat. Bah, kok ayatnya terkutuk terus? Enggak, berkat juga. Ya. Nanti saya bukakan untuk berkat. Tapi yang jelas ini harus sepakat. Kita nggak boleh bawa orang yang tidak mengerti kebenaran terus kita jorokin lagi. Ini orang buta, bukan berarti buta secara fisik dia buta, tapi buta karena dia tidak mengenal kebenaran. Kita harus tuntun dia kepada kebenaran. Nehemia 5 ayat 13. Coba buka. Ini respon perkataan. Amin. Iman, percaya, respon perkataan, baru mulut. Juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Sepakat. Sepakat dengan firman Tuhan.
Bagaimana dengan berkat? Coba buka Roma 15 ayat 33. Roma 15 ayat 33. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Wah, kalau berkat aminnya kenceng Tuhan. Kalau terkutuk diam semua. Hukuman itu terjadi kalau kita menyimpang dari kebenaran. Tapi kalau kita dalam kebenaran, kebenaran akan membela kita. Kebenaran bukan sebuah pembenaran. Ya, saya pernah ajarkan ya. Pembenaran itu berbeda dengan kebenaran. Ketika kita dalam kebenaran, kebenaran yang akan beracara, kebenaran yang akan membela kita. Ya. Dan bahkan dikatakan di Roma 16 ayat 24, dikatakan begini. Roma 16 ayat 24. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Jadi apapun yang Tuhan perkatakan, apapun firman Tuhan yang kita dengar, yang kita mengerti, kita harus katakan amin. Kita sepakat. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Ketika kita bersepakat dengan Tuhan, maka kita berjalan bersama Tuhan. Tuhanlah sang pencipta, sang penguasa. Kalau kita lihat gunung yang tinggi, kita lihat laut yang dalam, kita lihat awan yang tidak pernah jatuh, berarti ada yang menciptakan. Sampai sekarang orang tercerdas pun, terpintar pun tidak pernah bisa menciptakan awan. Tidak pernah bisa menciptakan gunung. Kalaupun ada di China menciptakan telur ayam itu tidak mempunyai kehidupan. Ciptaan Tuhan mengandung kehidupan. Ciptaan manusia sebatas ciptaan tapi tidak ada kehidupan. Ciptaan Tuhan tanpa bahan, ciptaan manusia perlu bahan. Ciptaan Tuhan hanya perlu berfirman dan semuanya jadi. Tapi yang jelas ketika kita melihat gunung, kita melihat langit, kita melihat laut, kita melihat segala burung-burung di udara, binatang di laut, pasti ada sang pencipta. Ada satu figur yang kita belum bertemu pribadi itu yang namanya Allah sang pencipta. Tapi kita tidak bisa ke sana tanpa melalui Yesus. Kenapa? Yesus adalah firman yang jadi manusia. Harus mengerti di situ. Firman itu berkuasa. Nah, jadi ketika kita meresponi perkataan Tuhan, maka percayalah ada keunitian. Karena Tuhan mau kita menjadi satu seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Ketika kita sepakat dengan firman Tuhan, ada kasih. Karena orang yang jahat sama kita harus kita doakan. Alkitab mengatakan berdoalah bagi orang yang mengutuk kamu. Minta berkatlah kepada orang yang mengutuk kamu. Bayangin dia kutuk, kita doakan berkat. Ketika kita amin sepakat dengan firman Tuhan, maka ada kedamaian. Kita nggak punya musuh. Kita punya kasih, kita punya damai sejahtera. Bahkan ketika kita bersepakat mengatakan amin kepada firman Tuhan, maka akan ada mujizat. Ya, mujizat sesuatu yang dunia tidak bisa ciptakan. Mujizat tidak bisa dikatakan kebetulan. Apalagi kebetulan yang berulang-ulang, itu bukan kebetulan, tapi keberhasilan dan keberuntungan, itu milik Tuhan. Orang pintar belum tentu berhasil, tapi orang dalam Tuhan pasti berhasil dan beruntung. Benar ya? Benar ya? Banyak orang pintar yang bekerja keras dengan susah payah, hasilnya begitu-begitu saja. Tapi banyak hamba-hamba Tuhan yang hidupnya hanya untuk Tuhan, mereka hidupnya diberkati. Ya? Jadi jelas ya, siapa pemilik dan penguasa alam semesta. Jadi pertama, amin adalah sepakat dengan firman Tuhan. Yang kedua, amin adalah untuk memuliakan Allah sebagai ucapan syukur. Coba kita buka 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Iblis menjadi antikristus. Karena dalam Kristus ada kata ya untuk semua janji Allah. Kristus punya kuasa. Firman-Nya berkuasa. Sorga bumi diciptakan melalui firman-Nya. Firman-Nya adalah Kristus yang disebut Yesus.
Dan ketika janji Allah tergenapi, ketika ada masalah ada solusi, ketika ada masalah ada penolong, padahal kita nggak kenal siapa orang itu, kok tiba-tiba dia datang, kok tiba-tiba dia bantu. Banyak itu mujizat-mujizat yang terjadi ya, banyak itu. Ada waktu itu saya ikut seminar di Jakarta, salah satu gembala sedang kesusahan keuangan untuk memperpanjang sewa gereja. Batas waktunya sudah habis. Jadi dia berdoa sama Tuhan, dia bilang, Tuhan, kami adalah hamba-hamba Tuhan yang hanya bersandar kepada Tuhan. Kami tidak boleh bersandar sama manusia. Dia meratap, dia berdoa, minta tolong Tuhan. Tiba-tiba satu hari ketika dia di gereja, ini gembala aja cerita ya, ada satu orang yang dia gak kenal, dia kasih cek. Dia kasih cek. Jadi dia bilang, Bapak siapa? Oh, kamu nggak perlu tahu saya siapa, tapi saya di sini untuk membantu gereja ini. Kok perlu dana berapa? Dia sebutkan nilainya, lalu cek kosong itu ditulis dengan nilai yang dia mau, tanda tangan, dia kasih cek dan dia pergi. Sampai hari ini kata gembala itu dia tidak pernah ketemu sama orang itu, dan ketika ceknya itu dicairkan, itulah yang bisa membiayai dana gereja. Bahkan Pak Niko, gembala sidang kita juga berkata bahwa dia dapat rumah di Sentul itu didatangi sama orang bule, gitu ya, orang luar yang dia nggak kenal. Itu dia kesaksian waktu di MDPJ berapa tahun yang lalu. Jadi dibawa Pak Niko ke rumah itu, gitu ya, lalu dikasih tahu, cukup nggak souvenirnya, aksesorisnya, maksudnya bangkunya, meja makannya, kasurnya, kira-kira cukup nggak? Oh bagus. Padahal dia nggak kenal. Lalu dia bilang, kalau kamu suka tempat ini kuncinya, ini sertifikatnya untuk balik nama. Sampai hari ini orang itu juga Pak Niko nggak pernah ketemu lagi. Itu kesaksian Pak Niko. Saya juga pernah mengalami waktu saya mau butuh keyboard. Waktu dari Jakarta datang sidak inspeksi ke gereja ini, dia bilang gereja ini pujian penyembahannya alat-alatnya tidak layak, jelek semua katanya. Standarnya GBI Gatsu itu harus bagus. Saya bilang dana dari mana? Waktu itu gereja baru jemaat baru 20 orang, 30 orang. Lalu saya doa sama Tuhan, malam hari saya doa sama Tuhan, saya dengar suaranya. Nanti di kom diajarin tuh bagaimana mendengar suara Tuhan ya. Jadi nggak ada yang mustahil bagi kita anak-anaknya mendengar suara Bapak kita. Nggak perlu pakai speaker, Bapak Ibu Saudara, tinggal ngomong aja. Jadi waktu itu saya doa dan saya dengar suara Tuhan. Suara Roh Kudus bilang begini, Nak kamu perlu apa? Enggak, Nak kamu mau beli apa? Mau beli keyboard. Keyboard apa? Keyboard Yamaha. Butuh dana berapa? Saya udah cek di Bukalapak. Dana yang paling kecil dibutuhkan itu udah paling murah orang jual itu 10 juta. Saya mau beli Yamaha PSR S9 berapa gitu, waktu itu masih baru. Tapi ada yang jual second. Habis itu saya nggak dengar suaranya lagi, dan saya selesai berdoa saya tidur. Besok harinya, malamnya lagi, saya bawa anak-anak saya ke Mega Mall main time zone. Nah, otomatis saya harus ngambil dana, lihat di ATM. Ternyata di ATM BCA-nya sudah ada 10 juta sama seperti yang saya minta. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi ketika firman Allah itu tergenapi, janji Allah itu tergenapi, apa yang terjadi? Kita memuliakan Allah. Makanya kita harus katakan amin untuk setiap janji Allah. Karena ketika kita sepakat dengan janji Allah, kita sepakat dengan firman Allah, firman itu akan terjadi, firman itu akan terbukti. Dan ketika terbukti, terjadi, maka kita melimpah dengan ucapan syukur dan memuliakan Allah. Ya, karena Kristus adalah janji Allah, amin untuk memuliakan Allah. Ya. Dan di 1 Korintus 14 ayat 16, Paulus bilang begini. 1 Korintus 14 ayat 16. Dikatakan di 1 Korintus 14 ayat 16. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan? Artinya amin itu untuk sebuah ucapan syukur juga. Amin untuk sebuah respon kesepakatan. Amin untuk menggenapi janji-janji Allah. Amin untuk pengucapan syukur. Amin untuk memuliakan Allah. Dan lebih daripada itu, amin itu adalah Yesus. Kok bisa Pak? Ayat di mana itu?
Ayo kita buka Wahyu 3 ayat 14. Jadi biar kita tahu kenapa nih kita perlu amin. Iman, percaya, dan amin. Kalau kita dengar sesuatu yang bagus, apalagi berdasar firman, kita aminkan. Jangan diem aja. Kita harus sepakat, amin. Sebab itu akan terjadi dalam hidup kita. Kita buka Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yesus bukan ciptaan pertama sebelum bumi dijadikan, sebelum semesta alam dijadikan. Yesus bukan ciptaan pertama, tapi karena Yesuslah terciptalah alam semesta. Karena Yesus adalah firman. Firman adalah Allah itu sendiri. Ya, kemarin saya sudah ilustrasikan berapa kali, ketika saya berkata-kata, perkataan saya mewakili pribadi saya. Firman, perkataan Allah itu mewakili Allah. Melalui firman alam semesta diciptakan. Dan firman itu adalah Yesus. Firman itu adalah amin. Inilah firman dari amin. Siapa amin? Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Permulaan, bukan ciptaan pertama, tapi permulaan. Sebelum semuanya ada, Yesus sudah ada. Melalui firman, melalui Yesus, semuanya ada. Kok bisa, Pak? Coba buka Kolose 1 ayat 16. Jadi kalau mau tahu, ini powerful kata amin. Iman, percaya, amin. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam dia ketika Allah berfirman, jadilah terang, terang itu jadi. Ya. Jadilah lautan, lautan itu jadi. Firman yang menjadikan segala sesuatu. Firman itu di dalam dia, di dalam firman ada kuasa. Firman itu adalah Yesus. Di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan butuh apa? Kepercayaan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu, katakan segala sesuatu, diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Firman dari amin. Amin adalah firman. Firman adalah Tuhan. Tuhan adalah firman. Firman menggenapi menjadi manusia yang disebut Yesus. Yesus adalah Kristus. Ngerti puzzle-nya ya? Ada iman di dalam Yesus, ada percaya di dalam Yesus, sehingga kita diperbaharui. Ketika kita diperbaharui, kita bersepakat dengan firman-Nya dengan mengatakan amin. Ketika kita mempunyai 3 komponen ini, percayalah, apa yang tidak kelihatan, ya, di situ tulis ya, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan akan terjadi dalam hidupmu. Apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu timbul dalam hatimu, itu Tuhan sediakan di dalam hidup. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau dengar firman Tuhan, kalau dengar pernyataan Tuhan, kita harus sepakat. Amin. Tapi jangan nubuatan ya. Jadi harus hati-hati. Kalau firman, selama itu ada firman, firman itu hidup, kita aminkan. Percayalah, hidup kita akan mengalami mujizat yang kreatif. Ya, karena itu ada kuasanya. Firman ada kuasanya. Musik saya undang maju ke depan. Kali ini kita belajar IPA, bukan ilmu pengetahuan alam, tapi iman, percaya, dan amin. Sebagai pengikut Tuhan, kita harus mengerti apa itu iman dalam Tuhan, apa itu percaya dalam Tuhan, apa perkataan amin yang artinya sepakat dengan firman Tuhan. Bukan itu saja, tapi juga untuk memuliakan Tuhan. Baik di tengah doa, akhir doa, selama ada perkataan yang kita sepakati, firman Tuhan yang kita sepakati, maka kita katakan amin. Gitu ya. Jadi itu saja. Hari ini kita belajar sesuatu ya, tentang IPA, iman, pengharapan, iman, percaya, dan amin. Saya percaya mulai hari ini kita semua sudah mengerti, mulai mengerti, dan bahkan lebih lagi mengerti, sehingga kita di dalam Tuhan
dan Tuhan yang adalah firman, firman yang adalah Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saya undang untuk untuk berdiri. Yuk kita nyanyikan satu lagu untuk deklarasi iman, percaya, dan amin. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya kasih-Mu Hari ini kita belajar tentang iman, percaya, dan amin. Banyak dari kita masih belum mengerti bahwa iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus, dan dari iman lahirlah kepercayaan. Dengan keserasian antara iman dan kepercayaan, keterkaitan antara iman dan kepercayaan, akan ada pembaharuan pola pikir kita. Pembaharuan yang dilakukan oleh firman Kristus, sehingga kita terus diperbarui menjadi manusia baru dalam Tuhan. Dan ketika kita mulai diperbaharui, kita sepakat dengan firman Tuhan, kita mengatakan amin. Oleh sebab itu, iman, percaya, dan amin adalah komponennya sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Mulai hari ini kita sebagai pengikut Kristus, mari kita jaga iman kita, rasa percaya kita, dan bahkan perkataan kita untuk bentuk respon kesepakatan dengan mengatakan amin untuk setiap firman Tuhan. Dengan begitu, firman Tuhan yang adalah ya dan amin, firman Tuhan yang adalah Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang memiliki kuasa dan otoritas, itu akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mulai saat ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, milikilah iman, kepercayaan, dan respon perkataan amin. Bapa dalam surga,
Berkaryalah Roh Kudus berkarya. Roh Kudus berkarya. Roh Kudus berkarya. Roh Kudus berkarya. Kita berada syukurada Para pasti kira bayar. Mari kita sama-sama katakan percaya. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi lampaui segala pikiran. Percaya padamu, percaya, Ku percaya firman-Mu yang dapat lampaui segala masalah. percaya padamu, Percaya padamu. percaya padamu, Percaya padamu. percaya Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Pak buat firman-Mu. Jadikan firman ini benih yang subur di ruang tanah hati kami lepas pribadi, sehingga berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah lebat dan manis yang bisa dinikmati oleh kami secara pribadi, keluarga kami, bahkan sesama kami, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya sejak saat ini kami akan tetap menjaga iman kami, kepercayaan kami, dan respon perkataan kami dengan mengatakan amin dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya segala firman yang sudah Kau janjikan dalam hidup kami, rancangan-Mu yang indah, rancangan-Mu yang ajaib akan terjadi dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Materaikan firman-Mu dalam hidup anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu akan menjadikan anak-anak-Mu di tempat ini berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap segenap doa. Haleluya. Amin. Kita akan lanjutkan dalam perjamuan kudus. Ini perjamuan kudus adalah perjamuan untuk orang-orang percaya dan anak-anak yang berusia 12 tahun. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri terhadap kita. Karena ada tertulis bahwa Tuhan Yesus ingin memberkati kita melalui perjamuan kudus, melalui tubuh dan darahnya. Tapi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita harus koreksi diri kita masing-masing. Periksa hati kita masing-masing. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, mungkin marah, kecewa, dendam, lepaskan pengampunan dan minta ampun kepada Tuhan. Karena kita mau hati kita bersih ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Ketika hati kita bersih, maka kita akan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Karena ada yang tertulis, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kalau ada yang Roh Kudus ingatkan kepada kita minta ampun sama Tuhan, lepaskan pengampunan, dan kita sendiri minta ampun. Karena Dia adalah Tuhan yang setia dan adil. Ketika kita mengakui dosa kita, Dia akan mengampuni dosa kita. Mari masing-masing kita minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami Aba, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Jangan Kau ingat lagi dosa dan pelanggaran kami, tapi bersihkan ruang hati kami ya Aba, untuk menerima berkat yang terbaik melalui perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala saudara. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan tinggi-tinggi di tangan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah cawan yang kita minum dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan, jangan ada yang diam. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat karyamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih buat berkat perjamuan kudus yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami percaya melalui perjamuan kudus, maka kesehatan kami diberkati, keluarga kami diberkati, dan berkat-berkat Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapak buat kebaikan. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat kekudusan, berkat kelepasan, berkat kesehatan, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.